pertama kita membahas tentang permintaan, yang kedua tentang penawaran, sekarang yang ketiga yaitu tentang harga keseimbangan dan pasar. Oke, hadir semua ya di sini ya, hadir semua. Nanti pada saat kalian di luar sekolah, tolong tetap menjaga protokol kesehatan. Ya. Sebelum masuk ke materi yang sekarang di pertemuan ketiga, alangkah baiknya sebelum pembelajaran kita membaca doa dulu agar pembelajaran berjalan lancar dan ilmunya bisa bermanfaat. Silakan, ada yang mimpin doa? Chris, silakan mimpin doa. Sebelum belajar mari kita berdoa dalam materi mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Jadi sekali lagi diingatkan, yang kemarin itu kita membahas tentang permintaan, penawaran. Sekarang kita bahas harga keseimbangan dan pasar. Sebelum pembelajaran ini kalian sudah Bapak kirimkan pretestnya untuk mengukur pengetahuan awal. Bagaimana tentang pengetahuan atau pemahaman tentang harga keseimbangan dan pasar. Nanti di akhir akan diadakan post-test. Nah, untuk mengulang-ulang lagi, mengingat-ingat materi yang kemarin, coba Bapak tanya untuk yang permintaan penawaran yang kemarin ya. Permintaan itu apa yang dimaksud dengan permintaan? Adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dibeli dalam berbagai yang berbeda dalam waktu yang bisa suatu tertentu kepada suatu dari keadaan pabrik. Nah, selanjutnya tadi pengertian permintaan. Ada yang tahu hukum permintaan itu apa? Jika harga suatu barang naik, maka jumlah permintaan barang tersebut akan turun. Sebaliknya, bila harga barang tersebut turun, maka jumlah permintaan akan naik dengan asumsi semua faktor yang mempengaruhi permintaan harga diangkat. Paham ya? Nah, sedikit tentang materi permintaan di pertemuan pertama. Nah, di pertemuan kedua, diingat-ingat nih tentang penawaran. Kalau penawaran dirubah, kita posisikan sebagai penjual atau produsen. Penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang ingin ditawarkan dalam berbagai tingkat harga pada waktu tertentu. Yang kedua, hukum penawaran. Ada yang tahu hukum penawaran? Apa hukum penawaran? Penawaran. Semakin tinggi harga suatu barang, semakin banyak jumlah barang tersebut ditawarkan oleh para produsen. Ya. Sebaliknya, semakin rendah harga suatu barang, semakin sedikit jumlah barang yang ditawarkan oleh para produsen. Harga keseimbangan. Harga. Pertama harga dulu. Harga keseimbangan. Dua kata. Arti dari yang kata pertama harga ialah nilai tukar suatu barang yang dinyatakan dengan uang. Dalam ilmu ekonomi yang dimaksud dengan harga pasar ialah harga yang disepakati pihak penjual dan pembeli. Disepakati pihak penjual dan pembeli. Makanya ada kalau di pasar namanya tawar menawar. Ingin mendapatkan hasil harga atau keputusan harga yang sesuai. Penjualnya tidak mau menjual harga sekian, berarti tidak jadi dijual. Yang disepakati. Kita akan membahas tentang contoh kurva harga keseimbangan. Seperti ini itu tentang harga keseimbangan. Nah, ada keseimbangan vertikal, ada keseimbangan horizontal. Nih, ini namanya garis vertikal. Kalau ke sini, kiri ke kanan atau kanan ke kiri namanya garis horizontal. Dalam pengertian yang paling sederhana, pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli.
tidak harus ketemu penjual dan pembeli. Kalau harus bertemu itu berarti pasar tradisional, pasar lama harus ketemu. Contohnya apa sekarang? Pasar yang tidak ketemu dengan pembeli dan penjualnya. Online. Berarti kalian sudah paham bahwa pembelian atau penjualan menggunakan berbasis online itu tidak bertemu kan? Ada yang penjualnya dari Surabaya, ada yang dari Batam, ada yang dari, kalau yang dekat mah dari Jakarta, apa itu kan kita bisa berinteraksi walaupun tidak bertemu langsung antara penjual dan pembeli. Unsur pasar itu artinya unsur itu apa saja yang ada di dalam pasar, namanya unsur-unsur. Yang pertama, adanya barang yang diperjualbelikan walaupun hanya berupa sampel contoh. Gak mungkin dimasukkan semua. Kalau barangnya sedikit sih memang mungkin dijajakan semua atau disajikan semua. Kalau barangnya banyak biasanya hanya sampelnya saja. Contoh, kalian pergi ke supermarket membeli sepatu, biasanya kan sampelnya saja, nomor berapa, 40, baru dicari di gudang. Paham ya? Adanya penjual dan pembeli walau tidak bertemu langsung tadi, contohnya ada kesepakatan antara penjual dan pembeli. Nah, kalau belum ada kesepakatan berarti terjadi tawar menawar. Adanya media komunikasi antara penjual dan pembeli, tadi komunikasi. Kalau pasar tradisional komunikasinya tawar menawar secara langsung, face to face, berhadapan. Nah, untuk menambah wawasan di materi harga keseimbangan pasar, Bapak akan coba putarkan video materi tentang pasar dan harga keseimbangan. Tolong perhatikan, untuk materi pasar diingat-ingat perbedaannya apa. Yang kedua, video tentang harga keseimbangan itu nanti di akhir itu ada contoh tugasnya, contoh soal untuk tugas kelompok. Jadi perhatikan. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi mengenai pasar. Tujuan pembelajaran kali ini diharapkan siswa dapat pertama, menjelaskan pengertian pasar. Yang kedua, menyebutkan syarat terjadinya pasar. Yang ketiga, menjelaskan fungsi dari pasar. Dan yang keempat, menjelaskan jenis-jenis pasar. Pasar adalah tempat bertemunya calon pembeli dan penjual untuk melakukan transaksi jual beli barang atau jasa. Hari ini kita akan belajar cara membuat kurva keseimbangan pasar. Diketahui, tabel harga, jumlah penawaran, dan jumlah permintaan jus buah di kantin sehat SMP Negeri 3 Banjar Agung sebagai berikut. Oke, selesai. Titik E adalah titik potong antara kurva penawaran dan kurva permintaan. Itulah titik harga keseimbangan. Jadi, keseimbangan pasar terjadi pada harga 6.000 karena kesepakatan di mana jumlah permintaan dan penawaran sama, yaitu 30 unit. Nah, mudah sekali kan sahabat? Intinya, kurva keseimbangan adalah gabungan antara kurva penawaran dan kurva permintaan. Agar sahabat lebih paham, ayo kerjakan soal berikut ini. Silakan kalian berkumpul per kelompok. Jadi satu, silakan diskusikan membuat kurva seperti ini. Silakan berkumpul dulu. Bergabung dulu sebentar.
Kalau sudah selesai, silakan perwakilan kelompoknya maju ke depan untuk mempresentasikan atau menyampaikan hasil diskusinya. Kurvanya dibaca ya. Gimana? Ya. Pada harga 1.000. Jumlah barang yang ditawarkan 5. Pada harga jumlah barang yang ditawarkan 10. Oke, terus 3.000. Jumlah barang yang ditawarkan 15. Yang lain, perhatikan. Pada harga 4.000. 20. 25 pada harga ya 25. Oke, demikian presentasi dari ya, ulangi demikian presentasi dari kelompok 1. Kurang lebihnya terima kasih. Terus Waalaikumsalam. Yang ditawarkan ya, terus pada harga 2.000 rupiah ya, barang ditawarkan sejumlah 10.000. terus Pada harga 3.000 barang ditawarkan sejumlah 15.000. ya, terus Pada harga 4.000 barang ditawarkan sejumlah 10.000. oke, terakhir Pada harga 5.000 rupiah barang ditawarkan sejumlah 25.000. oke, sudah sama, silakan tutup. Sekian presentasi dari kelompok kami. Akhiri, terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan untuk perwakilan kelompok 2. Oke. Nanti kalian Bapak kirim tugas post testnya untuk tugas akhir mengulas pemahaman yang sekarang. Di pertemuan berikutnya kita sudah masuk materi tentang interaksi sosial. Pelajaran mari kita berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Oke, Bapak ucapkan terima kasih.